Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa belum paham atau belum mengetahui tentang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti mengetahui tentang tahapan-tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Ini aki-aki nih, dari tadi diajak pulang mancing, katanya bentar-bentar. Dan sekarang udah kemagriban teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan, sambil saya share video tentang tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis udah jatuh dia teman-teman barusan, karena ini kan jalannya sempit tuh, saya lagi pembukaan video dia nyelonong lewat belakang, jatuh tuh dia tuh. Jadi lupa atau apa yang mau diomongin nih. Nah itu ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, kita akan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah, kenapa di season kali ini saya share video tentang tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis? Karena banyak juga yang bertanya, Pak, gimana sih tahapan pemulihan itu seperti apa? Saya menganggap wajar teman-teman ya, bagi teman-teman yang bertanya seperti itu. Karena memang jujur, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang merasa apa ya? Merasa jenuh dengan keadaan ini, kemudian merasa penasaran apakah kita itu ada perbaikan atau tidak gitu teman-teman ya. Sehingga ya wajar kalau seandainya banyak juga yang bertanya seperti itu. Tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu seperti apa? Nah itu teman-teman ya. Nah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu teman-teman tiap mingguannya itu jujur ya, yang saya alami, yang saya rasakan dulu itu tahapannya itu, jadi proses perbaikannya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Jadi mungkin dalam mingguannya itu ya cuman beberapa persen teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu saat terkena asam. Jadi tidak terlalu besar perubahannya, nggak kayak macam sakit-sakit yang lain teman-teman. Kalau misalnya kita tahu sendirilah sakit gigi teman-teman ya, kita beli obat ke warung, kemudian dalam jangka waktu 1 hari 2 hari kita udah bisa sembuh. Nah tetapi untuk asam ini itu prosesnya nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam mingguannya itu ya proses pemulihannya itu ya cuman sedikit teman-teman ya, cuman beberapa persen. Jadi cuman mungkin 2%, 3%, paling besar cuma 5% teman-teman ya. Nah tetapi
itu merupakan hal yang sangat besar buat saya dulu saat terkena gangguan aslam, karena ya saya itu dulu mengalami gangguan aslam itu udah begitu lama teman-teman, dan ketika memahami tentang seputaran gangguan aslam, kemudian saya mencoba konsisten melakukan metodenya, dan itu perubahannya sedikit gitu ya dalam mingguannya, itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Jadi saya punya pikiran, wah ini pasti sembuh nih. Jadi menambah keyakinan lah gitu, karena ya memang udah jenuh kan ya, udah jenuh bertahun-tahun kita mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian tidak ada perbaikan. Nah ketika ada perbaikan sedikit saja, itu merupakan hal yang sangat besar dulu buat saya gitu teman-teman, dan itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang bertanya proses pemulihan dari gangguan aslam itu tahapannya seperti apa, jujur kalau untuk tahapan itu, untuk gangguan aslam itu perubahannya nggak terlalu besar teman-teman. Dalam mingguannya itu hanya 5%, 3% teman-teman. Itu juga kalau konsisten. Kalau konsisten terhadap metodenya, yaitu pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, nggak pernah kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya agar hati dan pikiran itu tetap senang. Kalau seandainya konsisten ke arah sana, ya perbaikannya itu dalam mingguannya itu cuma beberapa persen teman-teman ya. Tapi justru itu merupakan hal besar teman-teman ya, karena ya kita itu merasakan hal ini itu udah lama teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi kalau misalnya kita tidak patah semangat ya, jadi tidak patah semangat, itu perbaikan dalam mingguannya itu selalu ada teman-teman ya. Ya mungkin minggu ini kita cuma 5%, minggu depannya 5% lagi, kan lumayan tuh 10% teman-teman ya. Nah kemudian kita konsisten lagi terhadap metodenya, nambah lagi 5%, akhirnya tahu-tahunya sembuh total aja. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah tanda-tanda ketika ada perbaikan gimana sih? Kalau misalkan kita pengen mengetahui ya, kalau misalnya kita pengen mengetahui apakah kita itu ada perkembangan gitu teman-teman ya. Kalau saya itu selalu flashback kejadian dulu teman-teman ya. Saat di awal-awal terkena gangguan aslam, kemudian selalu mengingat ketika parah-parahnya teman-teman ya, dengan keadaan yang sekarang. Nah, saya selalu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika saya itu berpikir, wah ini jangan-jangan nggak ada perbaikan gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika saya punya pemikiran seperti itu, biasanya saya selalu flashback kejadian dulu. Kan dulu saya itu masih apa ya, berbaring nggak bisa bangun, tapi sekarang udah bisa jalan-jalan nih. Nah berarti itu ada perbaikan. Nah saya mencoba memahaminya ke sana gitu teman-teman, sehingga ya menimbulkan percaya diri lagi, menimbulkan keyakinan lagi, dan akhirnya tambah semangat lagi. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tuh apakah teman-teman itu sekarang ada perbaikan atau tidak, flashback saja kejadian yang waktu pertama kali terkena gangguan aslam dengan keadaan yang sekarang, apakah ada perbaikan. Nah kalau seandainya ada perbaikan, Pak ya saya cuman ada perbaikan, cuman perbaikannya nggak terlalu besar, ya itulah prosesnya gitu teman-teman. Jadi prosesnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya, nggak kayak macam gangguan-gangguan yang lain, kayak macam kita demam beli obat warung aja kita sembuh, nggak seperti itu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang kan sama teman-teman juga, kalau orang yang terkena gangguan aslam itu butuh tekad yang kuat, butuh semangat yang gede, kemudian butuh rasa sabar yang sangat besar teman-teman ya. Ya kenapa dituntut punya rasa sabar yang sangat besar? Ya kembali lagi, tahapan pemulihan dari gangguan aslam itu nggak terlalu gede tiap minggunya teman-teman ya. Nah makanya biar cepat gede tahapannya, alangkah baiknya kalian itu harus rajin melatihnya. Kayak macam melatih fisik, melatih pikiran, melatih perasaan. Harus sering melakukan hal seperti itu teman-teman ya. Nah bagaimana cara melatih perasaan dan melatih pikiran? Gampang sebetulnya teman-teman ya. Kalian cukup melakukan aktivitas yang menyenangkan saja. Kalian cukup melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja. Kalau seandainya kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, itu lambat laun perasaan, pikiran, fisik semuanya juga terlatih kembali dan tergantikan dengan hal-hal positif. Perasaan yang dulunya sering sedih, gundah gulana gitu teman-teman ya, was-was, gelisah, terasa hampa. Kalau seandainya kalian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti tergantikan dengan perasaannya itu yang bahagia tiap hari teman-teman ya.
Kemudian ketika kalian misalkan fisiknya itu gampang lelah, gampang capek, mudah ngos-ngosan, kalau kalian sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti fisik kalian juga terlatih, tenaganya mulai hadir lagi, mulai timbul lagi, gitu teman-teman ya. Kemudian pikiran juga nih bisa terlatih lagi ketika kalian selalu berpikir tentang kematian, berpikir tentang penderitaan teman-teman ya. Ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti pola pikir kita juga berubah dengan sendirinya. Kita mulai berpikir hal yang lainnya. Biasanya timbulnya itu timbul rencana-rencana teman-teman ya. Besok gua mau jalan-jalan ke sini besok gua mau melakukan ini Nah itu teman-teman ya, dan akhirnya ketika kita mempunyai rencana-rencana seperti itu, ya alhamdulillah teman-teman ya, pemikiran-pemikiran tentang kematian itu nggak ada. Gitu teman-teman ya, walaupun ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan itu perasaan mulai bahagia juga gitu teman-teman ya. Ya kadang was-was, gelisah itu suka datang colak-colek gitu teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa, namanya juga proses pemulihan. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa berpikir berpikir yang menyenangkan, perasaan juga udah mulai bahagia, itu sensasi yang colak-colek itu hadir. Tapi perubahannya besar teman-teman ya. Jadi cemasnya hadir sih hadir ya, cuman nggak terlalu gede gitu teman-teman ya. Kemudian gelisahnya juga suka hadir, colak-colek, cuman beda gitu teman-teman ya. Gelisahnya itu ya nggak terlalu gede lah. Kemudian pikiran tentang M juga selalu hadir, tetapi kita nggak pernah ketakutan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena aslam, Pak, apakah pemikiran tentang kematian itu bisa dihilangkan? Tidak, teman-teman ya. Tidak bisa dihilangkan untuk pemikiran tentang kematian. Tetapi kalian itu ketika kalian berbicara masalah kematian, berbicara masalah orang meninggal, berbicara masalah manusia itu hidup di dunia ini tidak lama, kalian tidak mengalami ketakutan lagi, teman-teman. Perbedaannya itu. Gitu, teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran-pemikiran tentang kematian itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diwajarkan. Kemudian ketika kita berbicara kematian juga ya, kita tidak mengalami ketakutan. Itu teman-teman sepengalaman saya dulu sampai sekarang. Jalannya nanjak nih orang nih. Kang Deden, setiap kali saya bikin video, mentang-mentang dia udah kenyang tuh mancingnya, pulangnya selalu duluan teman-teman ya. Nih lihat orang nih, dia udah pergi duluan ke atas tuh. Nah itu teman-teman ya. Nah di sini itu sebetulnya areanya itu area pemakaman teman-teman ya. Nah kenapa saya jarang shoot area ke sebelah sini? Itu karena di sini tuh makam semua. Kalau seandainya kalian tentang cemasnya selalu hadir, kemudian saya tunjukin masalah makamnya, pasti kalian skip nih video gitu. Nah makanya saya jarang share video tempat makam-makam seperti ini. Saya cuman yang nge-shootnya itu bagian sebelah sini teman-teman ya. Dulu aja sama gitu. Saya juga ketika saat ada anxiety disorder, jangankan melihat makam teman-teman ya, itu mendengar tentang kematian saja, itu saya suka was-was, gelisah. Nah makanya dulu itu ketika belum sembuh total dari gangguan aslam, saya mencoba menghindari tontonan-tontonan yang bisa memicu cemas. Kayak macam sinetron-sinetron juga, kalau seandainya ada adegan orang yang meninggal itu saya hindari teman-teman ya. Gitu. Kemudian berita-berita kayak macam pembunuhan seperti itu hindari. Nah makanya saya jarang share video tentang seperti itu. Nah kayak macam makam seperti ini juga gak akan saya share teman-teman ya. Soalnya kalau saya tunjukin pasti kalian skip nih video nih. Nah itu teman-teman ya, karena mental kalian masih mental tempe. Mohon maaf ya kalau seandainya saya selalu bilang mental kalian masih mental tempe ya, karena jujur saya juga dulu begitu. Ketika dikatakan mentalnya mental tempe, sempat marah juga ya, sempat marah, sakit hati. Tetapi ketika dipikir-pikir, oh iya ya betul juga loh. Saya katakan mental tempe ya pasti gitu teman-teman ya. Ya saya itu kalau misalnya mendengar burung kedasi, suara ambulan itu dulu saya pasti cemas. Mendengar adzan juga saya cemas. Jadi berpikirnya itu suka kemana-mana. Kalau seandainya saya lihat makam nih, misalkan di sini kan banyak makam ya. Kalau misalkan saya lihat makam dulu itu berpikirnya gini, wah nanti orang-orang cerita nih. Padahal
Pak Abdurrahman itu kemarin main loh di makam. Nah sekarang dia itu meninggal dimakamkan di sini. Berpikirnya itu suka ke arah sana. Kemudian ketika mendengarkan adzan itu, karena kadang pikiran itu selalu kemana-mana teman-teman ya. Padahal waktu adzan kemarin Pak Abdurrahman masih ada. Nah adzan sekarang dia udah nggak ada. Wah bisa heboh gitu teman-teman. Jadi berpikirnya seperti itu. Akhirnya ya dulu banyak sekali ketakutan teman-teman ya. Jadi hal apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Nah makanya saya mencoba menyadari, oh ya ternyata mental saya itu masih mental tempe. Nah makanya ketika berpikir, oh ini mental saya mental tempe, nah makanya dulu saya mencoba melatih di mental teman-teman ya. Cara melatih di mental itu ya gimana caranya? Ya berpikir wajar saja gitu teman-teman ya. Ada adzan ya wajar, emang waktunya sholat kan gitu teman-teman ya. Kemudian ketika melihat makam, ya wajar orang yang sudah meninggal kan gitu teman-teman ya. Orang meninggal pasti dimakamkan. Nah kemudian ketika mendengarkan ambulan, saya berpikir wajarnya, ya iyalah, ada orang sakit pasti masuk ambulan, saya bilang gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi biar kitanya itu tidak ketakutan. Nah ini, tapi kali-kali pasti saya share nih makam teman-teman ya. buat melatih mental kalian nih. Nggak apa-apa lah di skip juga. Ini sini makam gede teman-teman. Pasti kalau mental kalian masih mental tempe ya, ketika saya tunjukin makam langsung di skip. Cari hiburan yang lain. Nah itu teman-teman ya. Kapan ya saya akan tunjukin makam nih. Untuk melatih mental kalian teman-teman ya. Ini kiri kanan makam ya. Ini tembokan makam sama, dan di sebelah sini juga ada makam. Tidak akan saya tunjukkan. Takutnya kalian yang mentalnya belum mental baja nanti malah kabur nih. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran tahapan pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tahapannya itu kayak macam gimana sih? Tahapan untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis tiap mingguannya itu nggak gede teman-teman ya, cuman beberapa persen lah. Tetapi itu merupakan hal yang sangat besar. Karena apa? Gangguan asam lambung dan psikosomatis ini butuh proses, butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Nah makanya biar kalian itu pengen cepat membaik dari aslam, alangkah baiknya kalian itu harus rajin melatihnya teman-teman ya. Tetapi jangan lupa juga dengan yang namanya makan. Makan itu harus masuk. Karena memang pada dasarnya orang sakit, orang apapun tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman ya. Gangguan apapun tanpa makan itu tidak akan membaik. Nah makanya usahakan apapun yang terjadi, makan jangan ditinggalkan. Kemudian minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Selebihnya gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu dalam mingguannya itu besar ya. Kalau seandainya kalian konsisten gitu teman-teman ya, kemudian tekadnya kuat, semangatnya gede, pasti dalam mingguannya itu perubahannya itu 10%, 20% gitu kan teman-teman ya. Lumayan. Jadi kita itu bakalan lebih cepat. Tetapi ingat, kalau seandainya kalian sudah sembuh total, jangan terlena tuh, karena rata-rata orang yang sudah sembuh total itu terlena gitu teman-teman, mentang-mentang sekarang hidup udah nikmat, akhirnya semuanya terlena. Makannya nggak dijaga lagi, begadangnya dihajar lagi, ya gitu, nanti kambuh lagi. Kayak macam orang-orang yang selalu sharing ke tempat saya itu ya gitu, udah sembuh nih, kayak macam banyak juga sih, bukan si Arpan saja, banyak juga orang yang sudah sembuh total, udah nggak pernah ke rumah lagi karena memang sudah sehat total gitu teman-teman ya. Kadang ada yang 1 tahun, kadang ada udah 2 tahun nggak ke rumah lagi karena memang sudah sehat. Ternyata tiba-tiba datang lagi. Kenapa nih sekarang datang lagi? Nangis lagi. Pas saya kamu lagi, katanya gitu, memble. Nah itu teman-teman ya, akhirnya dibimbing lagi gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang, ingat hargai kesehatan kalian. Ketika kalian nanti sudah sembuh total, jangan terlena. Karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Saya terkena 2 kali, tetapi banyak juga orang yang terkena itu lebih dari 2 kali, kayak macam si Arpan tuh. Kenanya hampir 4 kali, 5 kali, nggak tahu saya itu, karena memang itu orangnya bandel teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini kalau seandainya dia kamu itu udah nggak saya gubris teman-teman ya. Karena dia itu bandel nih, sembuh total ya selama berapa 1 tahun lah dulu itu.
Nah tiba-tiba dia kambuh lagi, Pak sekarang saya kambuh lagi, kembali dari nol lagi katanya gitu. Benahi lagi. 5 bulan tuh dia sehat. Wah 5 bulan itu hidup terlena kembali teman-teman ya. Dia gelayapan lagi begadangnya teman-teman, ya makannya nggak teratur lagi, kambuh lagi, Pak sekarang kambuh lagi. Nah makanya kemarin diancam sama saya, kalau seandainya lu kambuh lagi, dah gua gak akan kubris, saya bilang gitu. Ya karena dia terlena teman-teman ya. Dan yang terlena itu bukan di harapan saja, banyak juga yang udah sembuh total 2 tahun ke rumah datang lagi. Jangan sampai seperti itu, teman-teman, hargai kesehatan kalian. Karena ketika kalian sakit itu ya semuanya terganggu. Kasihan ke keluarga lah gitu, teman-teman, kalian tidak bisa beraktivitas, apalagi untuk kaum laki-laki ya yang seorang kepala rumah tangga harus mencari nafkah. Sementara kalian sakit kan nggak bisa mencari nafkah, teman-teman. Nah, makanya usahakan ketika kalian sudah sehat total, jaga kesehatannya. Nah itu teman-teman ya, tetap dijaga 3P-nya. Saya juga sekarang, walaupun saya sudah sembuh total, saya masih tetap jaga 3P-nya teman-teman. Nggak rugi jaga 3P itu teman-teman, karena itu pola sehat lah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran tahapan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang selalu ngikutin video saya, besok saya akan coba apa ya? Saya akan coba nge-shoot makam-makam di sini. Banyak nggak nih yang nonton nih? Kalau seandainya sedikit, nah berarti mental kalian itu masih banyak juga yang mental tempe teman-teman ya. Nanti besok rencana saya akan shoot nih makam-makam di sini nih. Saya akan uji coba seberapa besar sekarang mental kalian itu. Gitu teman-teman ya. Share videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.